Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini kita akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Nah, di mana pada kesempatan hari ini saya baik Dewi Sulastri akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Ana Fitriati akan menjadi coachnya, lalu Pak Sarwin Hidayat akan menjadi coach. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan 3 tahap kegiatan. Yang pertama itu yaitu tentang praobservasi, di mana pada kegiatan tersebut saya selaku observer atau supervisi akan menanyakan tentang praobservasi kepada Ibu Ana Fitrianti. Lalu kemudian selanjutnya kegiatan kita yaitu pelaksanaan coaching, kegiatan coaching di mana nanti Ibu Ana yang berperan sebagai coachnya, kemudian Pak Sarwin Hidayat akan berperan sebagai coach, sementara saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang Bapak Ibu lakukan. Saya akan menjadi pengamat di sana. Terus kemudian nanti setelah selesai kegiatan coaching tersebut, saya akan kembali lagi bersama Bu Ana untuk melakukan perbincangan atau melakukan pembicaraan setelah pasca observasi, Bu. Bagaimana, apakah bisa kita mulai? Apakah sudah siap? Siap. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baik. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, baik, baik. Alhamdulillah, Bu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, Bu, hari ini Ibu ada sesi coaching ya, Bu, dengan Pak Sarwin Hidayat. Apa benar begitu, Bu? Ya, benar. Benar, Bu. Oke, baik Bu. Di sini kehadiran saya, Bu, saya akan memberikan dukungan terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, di mana dukungan tersebut adalah tentang mendukung kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Oleh karena itu, izinkan saya mengamati jalannya atau proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Bapak Sarwin Hidayat nanti. Ya, Bu ya. Ya, Ya, Bu, apakah Ibu sudah siap melakukan kegiatan coachingnya, Bu? siap. Ya, Bu, kira-kira sudah sejauh mana persiapan Ibu terhadap kegiatan yang akan Ibu lakukan hari ini? Ya, tentunya saya sudah mempersiapkan bagaimana apa namanya inti dari coaching ini, kemudian penerapan berpikir baik itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya tanyakan nanti kepada coaching. Baik, Bu, berarti Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini ya, Bu ya? Siap, Bu. Oke, Bu, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching bersama Pak Sarwin, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, Bu ya. Nantinya Ya, juga saya akan bertanya, ada yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu, Bu, dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ini. Saya akan mengamati proses coachingnya itu, dan saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian, Bu ya. Di mana rubrik penilaiannya itu ada poin-poin dari proses coaching yang akan saya amati nanti, Bu ya. Contohnya seperti melihat
alur coaching Ibu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau kemudian nanti prinsip-prinsip coaching yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian selanjutnya adalah dari kompetensi-kompetensi yang ada di proses coaching itu, kompetensi yang Ibu ingin diobservasi itu seperti apa, kemudian bagaimana Ibu untuk meningkatkan kompetensi yang ada. Nah, kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini, Bu, ya, bersama Pak Sarwin. Kira-kira Ya. kompetensi yang mana yang ingin Ibu tingkatkan, Bu? Dari 3 kompetensi ini mungkin pada saat coaching nanti saya ingin meningkatkan bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali atau mengetahui apa permasalahan dari coaching nanti. Begitu, Bu. Ya, dari kompetensi tersebut, Bu, kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Ibu saya observasi atau saya amati, Bu? Iya, sebenarnya dari 3 kompetensi ini tentunya apa namanya kita akan menjalaninya. Cuma nanti mungkin sekarang ini lebih ke pertanyaan berbobot dan apa mendengarkan dengan rasa. Oke, baik, Bu. Nah, berarti fokus dari observasi kita hari ini adalah tentang pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa, ya, Bu, ya. Nah, Ya, ya betul. kira-kira kalau menurut Ibu, kira-kira dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ini, lalu seperti apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan itu, Bu, menurut Ibu? Iya, indikator pencapaian ketika saat coaching ini nanti eh, tentunya bagaimana saya apa namanya bisa mendengarkan dengan baik apa permasalahan dari coaching ini, kemudian menemukan sehingga coaching nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Begitu, Bu. Baik, Ibu. Kemudian Ibu tadi sudah memberikan informasi terkait kompetensi yang ingin saya amati, lalu yang ingin Ibu kembangkan, dan kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa. Nah, selanjutnya Ibu mungkin bisa langsung melakukan kegiatan coaching bersama Pak Sarwin. Arwi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Tapi nanti setelah selesai kegiatan coaching yang Ibu lakukan, kita akan bertemu kembali ya Bu ya untuk melakukan pasca observasi lagi sejauh mana kompetensi Baik. yang ingin Ibu kembangkan tadi. Ya Bu ya, terima Iya. kasih banyak Bu ya. Ya, ya, makasih sama-sama Bu Baik. Silakan Bu, mungkin bisa dimulai kegiatan coachingnya. Ya, siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwit, gimana kabar sore ini Pak Sarwit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu gimana kabar, Bu Ana? Alhamdulillah baik. Tentunya kita harus semangat Pak Sarwit ya. Baik Pak Iya, Sarwi, Bu. hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, apa sih kendala Pak Sarwit? Sepertinya saya lihat ingin sekali mengeluarkan unek-uneknya untuk ini. Boleh Pak Sarwit? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini saya bisa ngobrol sama Ibu Ana yang dimana saya punya sedikit masalah sih, Bu. Di masalah ini dimana adalah saya di permasalahan yang saya hadapi adalah di kelas, dimana saya sudah mencoba melakukan proses pembelajaran di kelas, kemudian ada saja beberapa siswa saya yang belum memahami pembelajaran dengan baik, Bu. Beberapa sih, Bu. Ya. Padahal saya sudah mencoba mengajarkan dengan sebaik mungkin. Itu sih, Bu. Masalah yang itu buat saya masih
penanganan dalam pikiran saya, Bu. Baik, terkait dengan kendala yang Pak Sarwi Hmm. hadapi, di mana proses pembelajaran di kelas siswanya belum memahami begitu. Betul, Bu, betul. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita siang ini, Pak Sarwi? Apa yang ingin diharapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Hmm, harapan saya sih tujuannya Bu, nanti permasalahan yang saya hadapi bisa tercerahkan sih apa masalah solusi yang saya alami sehingga ngobrol bareng curhat bareng sama Ibu nanti ada aja titik terang gitu Bu yang bisa saya Oh, laksanakan gitu. iya, iya baik. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahan yang Bapak temui itu? Sebenarnya Bu, memang yang saya amati, kemudian saya tanya juga anak-anak. Ini kan yang seperti bilang saya tadi, beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar sih, Bu. Yang pertama setelah saya tanya sama anak, memang ada beberapa anak yang kegiatan aktivitasnya dia berlebihan. Artinya setelah tidur, artinya begadang. Taruhlah Ya, dia kena nonton HP, main game gitu. Akhirnya dalam persekolahan kesadarannya nanti terbawa aktivitas psikologisnya yang agak lemah, lesu, kemudian begitu. Terus yang kedua, ada memang siswa saya yang notabene-nya adalah slow learn, artinya lambat belajar sih, Bu. Artinya dia lambat menerima materi pembelajaran. Begitu sih, Bu, setelah saya mengamati permasalahan yang saya sudah sampaikan tadi, Bu. ya, baik. Dari kesulitan aktivitas belajar yang ada pada anak-anak ini, Hmm. Mas, apa namanya, permasalahan tersebut, misalnya kondisi ideal seperti apa sih yang ingin dicapai saat ini? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan sebenarnya, Ibu, anak-anak itu dalam proses pembelajarannya di kelas nanti tentu tidak hanya datang duduk melamun melihat bahkan ada yang mengantuk, tapi anak-anak belajar dengan happy, senang, kemudian dari faktor bahwa psikologisnya dari rumahnya sudah fresh, dia mendengarkan penjelasan saya sebagai guru dengan baik, kemudian belajar dengan semangat, kemudian menyimak pelajaran dengan baik. Nah, begitu sih Bu maunya Bu. Artinya interaksinya lebih baik dan hasilnya nanti hasil pembelajaran pun juga agar lebih optimal gitu Bu. Itu sih harapan saya Bu, Ya, yang baik. idealnya yang saya inginkan. Mm-mm. Ya, baik. Menurut Pak Sarwi, dari kondisi ini misalnya dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira sekarang ini menurut Pak Sarwi sudah ada di skala Kalau dari proses yang pernah saya lakukan sih masih di angka 8, belum yang cukup cukup baik, bang baik, tapi belum yang gregetnya lebih baik gitu. Teman anak ada terbukti bahwa anak-anak beberapa anak yang masih yang seperti saya sampaikan tadi, anak-anak beberapa anak yang masih yang mengalami kesulitan ya karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan sih Bu. Gitu. ya baik. Kemudian kira-kira nih dari pengalaman yang Pak Sarwi eh, sekarang ini, apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Sarwi? Yang pertama, eh, tentu saya panggil anak-anak yang memang notabene-nya yang seperti saya sampaikan tadi, beberapa anak yang suka begadang, istilahnya main game, nonton YouTube, kemudian yang lainnya karena kondisi yang di rumahnya. Pertama saya nasehatin, Ya, kemudian jadi bukan itu aja tapi semua siswa. Kemudian yang kedua adalah mungkin pola komunikasi sih Bu pada orang tua agar bagaimana supaya menjaga, membimbing anak-anak di rumah agar tidak terlalu berlebihan dalam melakukan aktivitas sehingga nanti pada masuknya sekolah anak-anak ada yang lemah, letih, lesu, ada semangat untuk belajar. Dan yang terakhir buat anak-anak yang slow learn tadi itu, yang lambat belajar itu, saya ya, coba menggunakan bimbingan, Bu. Bimbingan kepada anak-anak itu. Jadi di akhir pembelajaran materi pembelajaran untuk dipanggil dan diberikan bimbingan. Itu sih, Bu, menurut saya, Bu.
Iya, baik. Kemudian apa rencana Pak Sarwi setelah melakukan percakapan ini? Maksudnya apa yang ingin dilakukan begitu? Setelah melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang ingin Pak Sarwi lakukan dari permasalahan saat ini? Harapan yang ingin saya lakukan dan rencana yang saya lakukan satu cekapan ini, yang pertama memastikan bahwa anak-anak yang tadi itu, yang sebutkan tadi itu agar tidak lagi mengikuti teman-temannya, mungkin dari beberapa orang, 5-6 orang tadi itu, saya panggil, saya nasihatin dan juga ke teman-temannya yang lain biar tidak ikut-ikutan dalam hal kegiatan yang seperti itu. Terus yang kedua, memberitahu orang tua. Kita manfaatkan lewat WA group, kemudian eh, sesekali kalau orang tuanya mengantar orang anaknya ke sekolah mungkin bisa kita konfirmasi agar selalu apa namanya dijaga, dibina, diawasi anak-anaknya agar tidak lagi terlalu berlebihan dalam beraktivitas hingga membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, salah satunya pada proses pembelajaran di kelas pada pagi hari. Kemudian yang kedua, tadi yang Sloren melakukan bimbingan kepada anak-anak itu di akhir materi pembelajaran, setidaknya bisa menyamai kemampuan teman-temannya yang sudah paham di materi pembelajaran yang saya sampaikan. Gitu sih, Bu. Ya, baik, baik Pak Sarwi. Eh, Kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak Sarwi agar Pak Sarwi membimbing anak-anak ini agar mereka bisa berubah begitu? Tentu kalau waktu lama sih berproses, Bu. Karena ini kan Mm-mm. tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Artinya ada proses. Iya. Yang penting kita sudah nasihatin dengan baik, benar. Kemudian pola komunikasi sama orang tua. Kemudian dalam kesehariannya kita tanya lagi sama anak-anak. Kira-kira begitu konfirmasinya. Gimana? Kayak tadi malam anak-anak gimana? Ada yang kalau itu sudah tercapai dan juga bisa dilihat dari aktivitas pembelajarannya di kelas. Mungkin saya lihat kalau sudah tidak lagi mengantuk-ngantuk ataupun yang lainnya beberapa anak itu artinya sudah berhasil. Dan kemudian untuk yang bimbingan itu saya rasa lebih cepat, lebih baik karena agar tidak tertinggal materi teman-temannya yang sudah memahami materi yang diajarkan sih. Begitu, Bu. Ya, baik, benar banget Pak Sarwi karena tidak semudah atau tidak gampang seperti membalikan telapak tangan ya, karena memang Ya. butuh proses kayak kita membimbing anak-anak tersebut. Nah, baik Pak Sarwi, apakah ada pihak-pihak lain yang mendukung atau yang akan membantu Pak Sarwi dalam menangani permasalahan Pak Sarwi tersebut? Ya, salah satu pihak yang lain yang saya butuhkan, Ibu, pertama adalah warga sekolah, tentunya dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, bagaimana apa namanya proses kegiatan pembelajaran ini, saling support, saling dukung, saling kolaborasi. Kemudian pentingnya adalah orang tua, Bu, dukungan dari orang tua, karena dia yang tahu lebih aktivitas anak di rumah, begitu, Bu. Ya, baik. Jadi semoga apa yang direncanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Pak Sarwi ya. Amin. Kemudian bagaimana perasaan Pak Sarwi setelah kita ngobrol banyak ini? Alhamdulillah perasaan saya, Bu, setelah ngobrol curhat bareng sama Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi, kemudian curhat bareng, kemudian Ibu juga bisa mendengarkan apa masalah saya, Ibu juga memberikan eh, pertanyaan pemantik untuk saya agar bisa apa namanya setidaknya tercerahkanlah masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah. Baik, tentu baik. Saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Pak Sarwi. Kita mengobrol ini solusinya. Baik Pak Sarwi, karena waktu kita ini mepet dan mungkin kita ini sudah berada di ujung pembicaraan kita ini. Nah, terima kasih Eh, banyak Pak Sarwi ya. Hari Sama-sama, ini Bu. kita sudah banyak ngobrol dan tentunya kita saling
memberikan support satu sama lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bu Ana, kita lanjut ke dialog kita tentang pasca observasi ya, Bu ya. Bagaimana, Bu? Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, bisa. Baik, Bu Ana. Tadi kan Ibu sudah melakukan Ya, kegiatan coaching bersama Pak Sarwin. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama. Nah, gimana nih sekarang perasaan Ibu setelah melakukan coaching? setelah melakukan coaching, tentunya saya bisa saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Baik, Bu. Jika kita merujuk dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi kan, seperti memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, kira-kira tadi apakah saja yang sudah Ibu lakukan dalam kompetensi tersebut, menurut Ibu? Ya, saya rasa saya sudah melakukannya ya, Bu. Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggali permasalahan yang coach hadapi, kemudian mendengarkan dengan rasa. Bagaimana tadi ketika saya melakukan coaching, tentunya dengan keadaan yang sunyi, maksudnya agar tetap fokus, seperti itu, Bu. Baik. Jadi menurut Ibu, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut dan yang ingin saya observasi tadi, apakah sudah tercapai, Bu? Ya, saya rasa sih sudah tercapai ya, karena saya melakukannya sesuai dengan terutama tadi pada saat saya melakukannya sesuai dengan alur cerita yang dimana saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, Bu. Jadi intinya sudah tercapai menurut Ibu ya. Iya, Nah, betul. kemudian Bu, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching Ibu ya. Baik Ibu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan Bu, menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Sarwin, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Menurut saya di mana prosesnya tadi sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, lalu kemudian percakapannya juga sangat sesuai dengan kompetensi yang Ibu inginkan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi tentang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian tentang mendengarkan dengan rasa. Alhamdulillah sudah sesuai tadi. Nah, sekarang rencana tindak lanjut Ibu Ana itu seperti apa? Ya, rencana tindak lanjut dari observer ini tentunya apa namanya? eh, saya lebih saya lebih mempelajari lagi tentunya dari ketiga kompetensi ini, eh, terutama dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, agar saya lebih mendalami lagi atau lebih memahami lagi dari kompetensi-kompetensi tersebut. Oke, Bu. Lalu kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi?
Ya, mungkin saya akan terus belajar webinar-webinar maupun dalam kegiatan-kegiatan oleh komunitas-komunitas begitu, Bu. Oke, baik Bu Ana. Menurut Ibu dari kegiatan observasi yang kita lakukan hari ini, menurut Ibu apakah bermanfaat atau menurut Ibu bagaimana Bu? Ya, tentunya sangat bermanfaat, Bu. Bagaimana kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensi-kompetensi yang menjadi kekurangan kita. Nah, tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya agar ke depannya saya bisa lebih baik untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya. Baik Bu, Alhamdulillah semoga kegiatan kita ini bisa kita tingkatkan lagi Bu ke depannya, kita bisa belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa kita wujudkan bersama-sama. Sukses terus, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.